teman-teman semuanya, selamat menyaksikan video pembelajaran dari kelompok 1 pada mata kuliah Manajemen Haji dan Umroh bersama Bapak Muhammad Irfai Muslim, MS. Oke teman-teman, alangkah lebih baiknya sebelum kita mulai, mari kita tunaikan beberapa poin. Yang pertama, luruskan niat dan jangan lupa untuk membaca basmalah. Mari kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, siapkan alat tempur berupa HP dan laptop. Dan jangan lupa alat tulisnya. Kemudian yang ketiga, siapkan mata dan telinga untuk menyimak. Selanjutnya, fokus ya dan keep enjoy. Baik teman-teman, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Alfa Anis Zaidah dengan NIM 1810204001. Kemudian Rini Febri Wulandari dengan NIM 1810204020 dan satu-satunya laki-laki dalam tim kami yaitu Wulan Sirojul Fajri dengan NIM 1810204030 dan saya sendiri Desi Amalia Asa Prita Putri dengan NIM 1810204035. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai yang pertama, pengertian manajemen haji dan umroh. Yang kedua, fungsi manajemen haji dan umroh. Yang ketiga, unsur manajemen haji dan umroh. Kepada tim, saya persilakan untuk menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen haji dan umroh. Manajemen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran tertentu. Sedangkan haji menurut bahasa ialah menuju sesuatu tempat berulang atau menuju kepada sesuatu yang dibesarkan. Umroh berasal dari iktimar yang berarti ziarah. Pengertian manajemen haji dan umroh adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dalam mengatur sebuah perjalanan ibadah ke tempat suci. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi manajemen haji dan umroh. Fungsi manajemen haji dan umroh itu ada 4, yaitu POAC. Yang pertama ada planning, yang kedua ada organizing, yang ketiga ada actuating, dan yang keempat ada controlling. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang planning. Planning prahaji berhubungan dengan persiapan-persiapan yang akan direncanakan sebelum keberangkatan haji ke Tanah Suci. Perencanaan sebelum haji ini secara garis besar berkaitan dengan kuota dan pendaftaran serta persiapan calon jamaah haji untuk melaksanakan ibadah haji. Yang pertama yaitu pembinaan kepada calon jamaah haji. Pembinaan kepada calon jamaah haji dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat baik secara perseorangan ataupun berkelompok. Pola pembinaan diarahkan kepada kemandirian jamaah baik dalam beribadah maupun perjalanan haji. Pembinaan dilakukan secara massal 10 kali di kecamatan, 4 kali di kabupaten atau kota, dan 2 kali di tempat yang sekiranya masih membutuhkan waktu tambahan untuk pembinaan kepada calon jamaah haji. Dalam rangka mewujudkan kemakburan haji dan meningkatkan kesolehan individu ke arah kesolehan sosial, setelah menunaikan haji, maka mereka perlu mendapatkan pembinaan. Nah, pelaksanaan ini dapat bekerja sama dengan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau yang sering disebut dengan IPHI. Yang kedua yaitu pembinaan kepada petugas. Pembinaan kepada petugas ini dilakukan untuk mewujudkan profesionalitas dan dedikasi petugas haji. Karena petugas haji harus memiliki dedikasi yang tinggi dan bekerja keras. Karena sukses tidaknya penyelenggaraan haji ditentukan oleh salah satunya petugas haji di lapangan, baik petugas kloter maupun petugas non-kloter. Yang ketiga yaitu pelaksanaan haji. Bimbingan di Arab Saudi dilaksanakan oleh petugas kloter yang secara substansi dilakukan oleh petugas pembimbing ibadah yang melekat pada kloter tertentu. Namun, secara operasional kerja tim merupakan tugas bersama seluruh anggota aparat petugas kloter, yaitu TPHI, TPIHI, Karu, dan Karom.
Nah, pembimbingan dilaksanakan dalam bentuk yang pertama, pendampingan di setiap pelaksanaan, jenis dan tempat peribadatan terkait dengan perhajian. Yang kedua yaitu konsultasi perhajian dan masalah ibadah lainnya. Yang keempat yaitu pasca pelaksanaan haji. Yang pertama yaitu pemulangan. Sesuai dengan jadwal pemulangan, jemaah haji yang tiba di Arab Saudi pada gelombang pertama akan dipulangkan ke Indonesia pada gelombang pertama juga. Sedangkan jemaah haji yang tiba di Arab Saudi pada gelombang kedua akan terlebih dahulu diberangkatkan ke Madinah untuk melaksanakan sholat arba'in dan ziarah. Yang kedua, barang jamaah yang pulangnya melalui King Abdul Aziz International Airport, Jeddah 36 jam sebelum take off dikirim ke pusat penimbangan bagasi di Madinatul Hujaj. Setiap jamaah haji Indonesia mendapatkan 1 jerigen air zam-zam sebanyak 5 liter. Yang ketiga, jemaah haji yang pulang melalui Bandara Jeddah diistirahatkan di Hotel Transito selama 24 jam. Selanjutnya, jemaah haji mendapatkan pelayanan angkut barang, makan sebanyak 3 kali, pelayanan kesehatan, dan pelayanan transportasi ke bandara. Yang kelima, pengurus paspor jemaah haji untuk kepulangan diurus oleh petugas daerah kerja Jeddah bidang pelayanan pemulangan dengan mengumpulkan seluruh paspor jemaah haji ke ketua kloter. Selanjutnya, paspor tersebut akan diserahkan kepada pihak penerbangan untuk mendapatkan boarding pass. Yang keenam, 6 jam sebelum take off, paspor dikembalikan ke petugas Dakar Jeddah untuk diserahkan kepada jamaah haji melalui ketua regu dan rombongan di bus menjelang keberangkatan ke bandara. Yang ketujuh, 4 jam sebelum boarding, jamaah harus berada di bandara dengan mendapatkan pelayanan makan dan pelayanan kesehatan. Yang kedua yaitu organizing atau perorganisasian. Perorganisasian merupakan fungsi manajemen yang kedua. Dalam hal ini, perorganisasian merupakan proses pengelompokan sesuatu dan proses pembagian job description sehingga tercapai suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan yang utuh. Nah, jadi perorganisasian akan memudahkan penyusunan program. Nah, di sini tuh akan menempatkan pelaksana di bidangnya masing-masing sesuai dengan profesinya. Nah, ini akan memudahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu actuating atau penggerakan. Penggerakan adalah fungsi manajemen yang sangat penting karena berhubungan langsung dengan manusia. Untuk itu diperlukan tindakan serta usaha tersendiri untuk bisa menggerakkan bawahan agar mendapat action. Yang keempat yaitu controlling atau pengawasan. Controlling yang dilakukan oleh KBIH NU di Kota Semarang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu pengawasan pada pasca pengrekrutan calon jamaah haji. Nah, jadi KBIH NU selalu melakukan koordinasi dan evaluasi baik secara internal pengurus maupun kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan proses pengrekrutan. Yang kedua yaitu KBIH NU Kota Semarang melakukan pengawasan pada saat pelaksanaan bimbingan baik di tanah air maupun di tanah suci. Yang ketiga, selama proses ibadah haji berlangsung, dalam hal ini pembimbing dan pembina harus selalu melakukan koordinasi dan evaluasi. Ada 2 bentuk evaluasi dan koordinasi yang dilakukan oleh pembimbing dan pembina, yaitu koordinasi dan evaluasi internal antara pendamping dan pembina yang bertugas, dan koordinasi dan evaluasi antara pembimbing dan pembina dengan jamaah haji. Yang keempat yaitu pengawasan di tanah suci pasca pelaksanaan ibadah haji. Nah, evaluasi tersebut dilakukan bertujuan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam proses penyelenggaraan haji dengan harapan mampu memperbaikinya di pelaksanaan haji di tahun depan. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur manajemen haji dan umroh. Seperti yang kita ketahui, unsur manajemen sendiri itu ada 6M, yaitu yang pertama man, yang kedua money, yang ketiga material, yang keempat mesin, yang kelima metode, dan yang keenam market. Yang mana keenam unsur itu kita aplikasikan ke manajemen haji dan umroh.
Yang pertama men dalam hal haji dan umroh, yakni sumber daya manusia yang berupa pembimbing haji. Yang kedua money di sini pembiayaan, berarti dana haji dan umroh yang dibayarkan dan dipergunakan untuk bimbingan manasik haji yang akan mempermudah ketika kita sudah menginjakan di Mekah Al-Mukarramah, yang mana bimbingan haji dan umroh itu berasal dari Kementerian Agama. Kemudian yang ketiga material, bahan-bahan atau perlengkapan. Tanpa adanya material atau bahan-bahan, manusia tidak dapat berbuat banyak dalam mencapai tujuan tanpa adanya material yang akan diproses. Kemudian yang keempat, mesin dalam haji dan umroh bisa kita aplikasikan, bisa kita contohkan komputer dan pesawat. Komputer di sini mempermudah dalam menginput data calon jamaah haji dan umroh. Kemudian pesawat mempercepat kita untuk sampai di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian yang kelima, metode yaitu cara melaksanakan suatu pekerjaan guna mencapai tujuan tertentu. Maka KPIH atau Biro Haji Umroh menggunakan metode tertentu untuk mendapatkan calon jamaah haji yang membuat calon jamaah haji tersebut nyaman, percaya terhadap KPIH tersebut, serta sebagai sarana kelancaran dalam merampungkan tugas. Kemudian yang keenam itu market atau pasar. Dalam haji dan umroh, yang disebut market pasar adalah KPIH atau biro-biro haji sebagai tempat untuk memasarkan bagaimana metode dan pelayanan terhadap calon jamaah haji atau umroh. Oleh karena itu, suatu kualitas yang baik akan dikenal oleh masyarakat tergantung bagaimana metode penguasaan pangsa pasar itu sendiri yang membuat pasar tersebut bisa dikenal oleh orang banyak. Baik, terima kasih untuk tim yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan dari apa yang telah disampaikan tadi. Yang pertama terkait manajemen haji dan umroh, bahwa manajemen haji dan umroh merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, serta pengendalian upaya dalam mengatur sebuah perjalanan atau kegiatan ibadah ke tanah suci untuk mendapatkan kemakmuran. Kemudian terkait fungsi-fungsi manajemen haji dan umroh, seperti yang kita ketahui bahwa kita ada 4 fungsi, yaitu POAC, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Planning merencanakan persiapan-persiapan sebelum pemberangkatan haji ke tanah suci sampai pemulangan jamaah haji ke tanah air agar berjalan dengan lancar tanpa adanya suatu kendala apapun. Kemudian yang kedua, O, Organizing, yakni memudahkan dalam penyusunan rencana program serta menetapkan tenaga-tenaga pelaksana yang tepat. Selanjutnya, A, Actuating, merupakan fungsi yang secara langsung berhubungan dengan manusia. Untuk itu, diperlukan tindakan serta usaha tersendiri agar mampu menggerakkan bawahan untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal. Selanjutnya, Controlling, yakni melakukan pengawasan pada saat pelaksanaan ibadah haji dan umrah, dari mulai keberangkatan hingga kepulangan. Selanjutnya yaitu pada unsur-unsur manajemen haji dan umrah yang terkait 6M. Apa saja kan itu? Yang pertama, man, money, material, mesin, and method. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.